wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara semua hari ini? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumah. Nah, pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang materi manusia dan sejarah, di mana kita dapat mengetahui manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu itu bagaimana, terus ada manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan itu bagaimana, terus ada kehidupan manusia masa kini ini merupakan akibat dari perubahan yang terjadi pada masa lalu. Nah, materi-materi tersebut semoga saudara semua dapat memahami. Apabila ada yang belum dapat dipahami bisa melalui komentar di e-learning SKP. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang berpikir sejarah. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pada pokok bahasan berpikir sejarah ini ada tentang materi kemampuan berpikir kronologis, kemampuan berpikir periodisasi, kemampuan berpikir kausalitas, terus ada kemampuan berpikir diakronik sama sinkronik, terus ada konsep dan teori. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita hanya akan membahas tentang kemampuan berpikir kronologis dan kemampuan berpikir periodisasi. Materi pertama yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah kemampuan berpikir kronologis. Nah, kronologis itu apa sih? Nah, kronologis adalah pengetahuan tentang urutan waktu dan sejumlah kejadian atau peristiwa. Pada hal ini, pengetahuan ini merupakan sangat penting dalam pelajaran sejarah, di mana pengetahuan ini akan menekankan perlunya untuk mengurutkan seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu, yakni menempatkan kejadian atau peristiwa yang terlebih dahulu terjadi daripada yang kemudian terjadi. Contohnya itu, seumpama ada peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 akan ditulis terlebih dahulu dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1946. Hal ini sama juga apabila ada peristiwa yang terjadi pada hari Senin akan ditulis terlebih dahulu daripada yang terjadi pada hari Selasa. Sudah mengetahui tentang apa sih kronologis. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang kemampuan berpikir kronologis. Kemampuan berpikir kronologis itu apa sih? Yang pertama itu ada kemampuan berpikir kronologis merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sejarah, di mana kemampuan berpikir kronologis ini tidak dapat disamakan dengan kronik atau sejarah tidak dapat disamakan dengan kronik. Kronik itu apa? Kronik itu merupakan catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Kronik dan kronologi itu berbeda, sehingga kita dapat menemukan beberapa perbedaan. Yang pertama itu ada kronik itu tidak mempedulikan keterkaitan peristiwa pertama dan kedua, di mana mereka asal menulis, melakukan pencatatan dan tidak mempedulikan keterkaitan antara peristiwa pertama dan yang kedua. Sedangkan kronologi itu sangat mempedulikan adanya keterkaitan antara peristiwa yang pertama dan yang kedua. Selain itu, kronologis itu memberikan gambaran waktu yang bersifat linear. Linear itu adalah waktu yang bergerak dari belakang ke depan, atau waktu yang bergerak dari kiri ke kanan, atau waktu yang bergerak dari titik awal mencapai ke titik akhir. Nah, adanya bersifat linear ini menjadikan gerakan waktu itu bersifat progresif karena memandang perjalanan waktu sebagai proses perkembangan menuju kemajuan. Waktu yang bersifat linear dan progresif ini menjadikan waktu dibagi menjadi tiga dimensi waktu. Yang pertama itu ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari berpikir kronologis adalah berpikir anakronistis, di mana berpikir anakronistis adalah cara berpikir yang mencampur adukan atau memutarbalikkan urutan peristiwa. Cara berpikir anakronistis ini merupakan cara berpikir yang menyalahi gambaran waktu sebagai proses yang bergerak menurut garis lurus dari awal hingga akhir. Gerakan waktu secara matematis ini diukur dengan detik, menit, dan jam. Bahkan ukurannya lebih besar itu bisa menggunakan hari, minggu, bulan, tahun, windu, bahkan abad. Selain itu, berpikir anakronistis ini menempatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi terlebih dahulu di belakang kejadian atau peristiwa
peristiwa yang sudah terjadi kemudian. Contohnya itu peristiwa yang terjadi pada tahun 1946 ditulis terlebih dahulu dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1945. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu kemampuan berpikir periodisasi. Periodisasi itu merupakan pembagian waktu menurut zamannya. Istilah periodisasi dalam bahasa Indonesia itu mengandung tiga, yaitu periodisasi sendiri, penjamanan, dan pembabakan. Di mana ini memiliki arti yang sama, artinya itu adalah pembagian waktu menurut zamannya. Periodisasi itu berasal dari kata periode yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti masa, kurun waktu, dan lingkaran waktu. Ketiga pengertian ini memiliki makna yang sama, yaitu berkaitan dengan dimensi waktu. Sehingga dalam memahami periode sangat penting dalam belajar sejarah karena dimensi waktu merupakan sesuatu yang paling mendasar dalam ilmu sejarah. Periodisasi dalam ilmu sejarah ini berfungsi untuk menyusun hal-hal yang paling dasar atau untuk menyusun sistematika dalam penulisan sejarah. Periodisasi ini diberikan berdasarkan kaisur atau pembagian waktu yang diberikan. Pemberian kaisur diberikan oleh pujangga untuk historiografi tradisional dan oleh sejarawan untuk historiografi modern. Nah, historiografi tradisional suatu zaman itu diberi nama menurut seorang raja yang memerintah atau dinasti yang memerintah atau nama kerajaannya. Sebagai contohnya itu ada masa Raja Hayam Wuruk itu dalam sejarah kerajaan Majapahit. Ada masa dinasti Shailendra dalam masa kerajaan Mataram Hindu. Nah, untuk sejarawan yang memberikan historiografi modern, ini contohnya itu pada masa periodisasi sejarah Eropa itu dibagi menjadi 3 zaman, yaitu ada zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Selain periodisasi yang ada di atas, selain itu ada sejarawan Indonesia juga memberikan periode terhadap sejarah Indonesia, yaitu pada tahun 1957, di mana periodisasi ini dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama itu ada periode zaman prasejarah Indonesia. Ini berlangsung sebelum abad Masehi. Selanjutnya ada zaman kuno. Ini berlangsung dari awal abad Masehi hingga tahun 1500-an. Yang ketiga ada zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1500 hingga tahun 1800. Itu ada abad ke-19 di mana ini berlangsung pada tahun 1800 hingga tahun 1900. Yang selanjutnya ada zaman kebangkitan nasional dan masa akhir Hindia Belanda yang berlangsung pada tahun 1900 hingga tahun 1942. Yang terakhir itu ada zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia yang berlangsung dari tahun 1942 hingga sekarang. Periodisasi sejarah Indonesia ini diberikan oleh sejarawan Indonesia dalam bentuk untuk penggabungan dari pembulatan tahun dan pembulatan abad serta peristiwa-peristiwa politik yang dinilai sangat penting. Seperti pada tahun 1942, di mana awal penjajahan Jepang di Indonesia yang menandai berakhirnya penjajahan di Belanda di Indonesia. Dalam sejarah politik, ada kebiasaan membuat periodisasi berdasarkan pemilihan kaisur pada tahun atau peristiwa penting. Setelahnya itu akhir perang, awal revolusi, awal suatu pemerintahan, dan lainnya. Periodisasi ini membuktikan bahwa ide pentingnya peranan perang, diplomasi, dan peristiwa penting itu lebih menonjol. Jadi, dominasi sejarah politik dan perang sangat menentukan. Contohnya itu ada Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang dijadikan sebagai awal periode modern dalam sejarah Prancis. Hal ini menjadikan bahwa periodisasi dalam sejarah politik itu dilakukan secara tajam yang menyebabkan pelaku atau para sejarawan ekonomi dan sosial tidak memperlakukan atau membagi periode waktu berdasarkan periode sejarah politik.
politik, di mana periodisasi dalam sejarah politik ini relatif lebih mudah untuk menetapkan kaisar masa pemerintahan penguasa, awal dan akhir perang, atau periode berdirinya suatu negara dan kerajaan daripada menentukan perubahan konjunktural maupun struktural. Kesulitan yang paling utama dalam membuat periodisasi ini adalah berkaitan dengan unit sejarah yang diambil. Semakin besar atau semakin kompleks suatu unit, maka akan semakin sulit menempatkan kriteria tajam yang berlaku untuk seluruh unit tersebut. Tadi materi tentang kemampuan berpikir kronologis dan kemampuan berpikir periodisasi, di mana kemampuan berpikir kronologis itu adalah kemampuan berpikir berdasarkan urutan waktu atau peristiwa yang terjadi, sedangkan kemampuan berpikir periodisasi itu adalah kemampuan berpikir berdasarkan pembagian zaman atau pembatasan terhadap berbagai zaman, di mana kita dapat membagi zaman ini dibagi untuk zaman ini ya. Apabila pada materi kali ini yang sudah Mbak jelaskan atau Mbak paparkan ada yang belum dapat dipahami atau kurang dipahami, dapat bertanya melalui chat WhatsApp atau melalui e-learning SKB. Sekian pertemuan pada hari ini. Sekian dari Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.